kita Siapa nanti yang akan bicara nanti dijadikan co-host buat share-sharingnya, share PPT-nya. Lucy, Pak. Kelompoknya ya, nanti dikasih tahu Lucy Lucy. ya. Oh, Pak. Tapi Lucy. yang di akun yang di mute ya, Pak ya. Soalnya saya masuk 2 device. Oh, akun yang remote. Mana sih akun yang remote-nya? Oh, Lucy Endah Agustin ya? Luciana Dewi. Oh iya ini. Oke, silakan Lucy. Oke. Sekarang kita ada 18 peserta yang udah masuk Zoom. Sebelum kita mulai untuk mata kuliah hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Berdoa selesai. Terima kasih. Teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, sebagaimana telah saya sampaikan sebelum kuliah atau di awal kuliah, bahwa 3 SKS itu bermakna ada 3 indikator atau item dalam perkuliahan, yaitu yang bersifat tatap muka, arti ini narasumber ataupun fasilitator dosen, kemudian dari tugas perorangan, ada tugas mandiri juga, dan kita malah menambahkan dengan studi visit juga. Jadi perkuliahan itu tidak monopoli dosen saja sebagai komunikator dan mahasiswa dianggap sebagai gelas yang kosong, nggak begitu. Jadi untuk kalian tahu, model perkuliahan itu ada 2. Pertama disebut pedagogi, yang kedua disebut andragogi. Pedagogi itu biasanya di tingkat SMA ya, atau SMA menengah. Jadi mahasiswa itu diibaratkan gelas yang kosong, dosen itu ataupun fasilitator itu menuangkan airnya ke gelas yang kosong. Nah, itu namanya pedagogi analoginya. Nah, kalian sebagai mahasiswa, kalian tidak tepat dianggap sebagai gelas yang kosong karena kalian sudah mempunyai pengetahuan baik dari mata kuliah lain maupun dari semester sebelumnya. Sehingga kalian sebenarnya adalah gelas yang telah berisi, maka dosen tugasnya adalah bagaimana mengmix atau mengaduk ataupun memperkaya isi gelas yang sudah isi itu sehingga menjadi lebih berkualiti kontennya gitu. Untuk itulah makanya perlu ada misalnya ikut seminar, ikut webinar atau membuat resume ataupun membuat tugas kelompok dan juga mandiri itu di samping kita juga melakukan studi visit karena ini mata kuliah terkait ekspor impor itu kan ada urusan data seperti apa ekspor Indonesia sekarang ini, apa kendalanya dan sebagainya. Nah, yang punya data di Republik ini itu BPS. Nah, untungnya bagi kalian juga kebenaran kepala BPS yang baru saja selesai tugasnya itu kawan saya sudah 15 tahun yang lalu. Namanya Pak Kecuk Suharyanto, baru saja bertukar dengan yang baru karena beliau sudah masuk masa pensiun. Tapi karena kelas-kelas yang lain pernah saya bawa ke sana dan selalu disambut dengan baik, maka biarpun yang ketua kepala BPS sudah berganti, tetap aja kita diterima juga sebagaimana yang lalu. Nah, jadi kita beruntung karena di zaman COVID ini masih mau diterima juga, tapi ya dibuat tadinya biasanya 2 kelas sekaligus, tapi karena COVID jadi masing-masing. Jadi berita baiknya adalah kalian akan dapat data terkini tentang ekspor impor Indonesia dari BPS. Tepuk tangan untuk BPS atau untuk kelas ini gitu ya. Oke. Kalau habis dari BPS nanti mau belanja sepatu atau tas di Pasar Baru udah deket tuh ya.
bagi yang suka shopping. Oke, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok pertama. Waktu masing-masing 10 menit. Luciana sebagai moderator yang mengaturnya. Kemudian saya dengan Pak Indah menilai dan juga 6 kelompok lain. Maksudnya mahasiswa dari 6 kelompok lain secara masing-masing di form yang tadi. Demikian, untuk itu silakan Lucy sebagai moderator memulai dan mempersilahkan yang maju duluan siapa. Saya akan mendengarkannya dan melihat dari mobil. Kebenaran saya lagi di Presiden University nih di Cikarang, tapi saya mendengarkannya. Silakan Lucy. Baik Pak. Maaf sebelumnya kendala saya di sini lagi sinyal saya lagi bermasalah. Boleh diminta bantu temannya, silakan pengurus kelas yang lain, dan silakan atur aja. Bapak, ini maaf bertanya Pak. Ini share screen-nya udah buat semua ya Pak. Soalnya tadi yang akun saya satunya keluar karena sinyalnya nggak bagus. Oh ya, Pak Indah akan atur di co-host siapa lagi yang mau Lucy tunjuk biar diberi co-host tuh 2-3 orang. Siapa aja co-hostnya? Nggak di akun saya yang ini aja Pak, yang tadi yang lagi udah bicara. keluar. Iya Pak, yang lagi bicara. Nah, terus yang kelompok lain? Kelompok lain mungkin dari perwakilan 6. Ya, yang maju Ada yang 6 pertama kali siapa namanya, kasih tahu biar Kang Indah kasih co-host. Mana? Siapa lagi? Yang maju pertama siapa Lus? Kelompok 6 kelompok apa berapa? Kelompok Satu 1 ya? Pak, kelompok saya. Kelompok 1. Iya. Siapa yang udah hadir? Udah hadir semua Pak kalau kelompok Ya, saya. ya udah silakan ketua kelompoknya bicara biar diberi host oleh Pak Indah Gumilang. Saya Atau Lucy yang memberikan. Oh, Lucy yang share screen. Silakan aja, atur aja lah. Kita pada hari ini dosen sebagai juri aja nih. Yang ngatur justru dari kalian. Udah ya Pak ya. Sebentar, terus mau share screen. Sebentar ya Pak. Yes, no problem. Saya share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman? Yes, awan itu terlalu gelap, is clear. Sudah. Oke, teman-teman, saya di sini selaku moderator dan juga hari ini anggota kelompok 1 akan mempresentasikan tentang buku Marketing in Crisis karya Marketing in Crisis. Untuk kelompok 1 kami akan bahas bab 1 yang berjudul Awan Itu Gelap. Di dalam buku Profesor ini, Renal Kasali. Profesor bisnis dari Universitas Indonesia. Oke, silakan. Maaf Pak, terlalu gugup Pak. Maaf. Ya, enggak usah pakai minum. Ambil minum boleh kok. Iya Pak. Bisa mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan bab 1 yang berjudul Awan Itu Gelap dari Di dalam buku ini terdapat 6 bab. Tolong di mute siapa tuh yang Baik. Di dalam buku ini terdapat 6 bab. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bab 1 yang berjudul Awan Itu Terlalu Gelap. Di balik awan gelap adalah penyusun dari di mana anggota kelompok 1 ini, yang pertama ada Atikah Ayu Aprilianti, kemudian Lucky Endah Agustin, Luciana Dewi, saya sendiri, dan terakhir Muhammad Dahlan.
Aku pikir orang yang tak bahagia adalah orang yang tidak bisa melihat terangnya matahari di balik awan. Pada bab ini membahas tentang awan gelap atau masalah yang terjadi di tahun 2008. Masalah yang berentet di Amerika Serikat yang menyebabkan krisis ekonomi global yang berdampak ke banyak negara termasuk Indonesia. Pada bab 1 ini yang berjudul Awan Terlalu Gelap dalam buku Marketing in Crisis, Marketing Terapi karya Renal Kasali, ini terdiri dari 2 subjudul, yaitu Pekat di Tengah Awan Gelap dan Kegusaran Melanda Dunia. Pada presentasi kali ini, kami akan fokus pada apa yang terjadi di Amerika pada tahun 2008 dan keadaan Indonesia di tahun 2020 saat pandemi sebagai bandingan maksudnya langsung praktik di dalam buku ini. Kemudian kami ingin menyampaikan poin-poin menarik dari bab 1 buku ini walau tidak berfokus pada case yang disampaikan di dalam buku ini. Yang pertama itu membahas tentang awan gelap seperti itu tentu selalu tak terlihat kasat mata. Kemudian yang kedua, awan yang gelap itu tentu berada di Amerika Serikat. Yang ketiga, awan selalu bergerak, berarak-arak, dan pergi mengikuti tiupan angin. Yang keempat, semua orang tetap khawatir. Krisis yang terjadi di Amerika Serikat berdampak ke negara pengekspor utama. Kemudian yang kelima, di tengah awan gelap selalu ada sinar matahari. Sebelum kita lebih jauh, kita lihat pekat di tengah awan gelap. Apa sih yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 2008 itu? Rentetan kejadian di Amerika. Tahun 2008, penyebabnya berbeda dengan resesi di tahun 2020 yang bermula dari tekanan ekonomi di sektor real dan perdagangan. Krisis di tahun 2008 dimulai dari sektor finansial. Krisis ekonomi 2008 pada dasarnya di Amerika yang membengkak sangat besar dan banyak masyarakat di Amerika Serikat yang tidak sanggup bayar tagihan KPR mereka. Ini adalah krisis finansial yang sangat kompleks dan melibatkan pemerintah, bank investasi, konsumen, perusahaan asuransi, perusahaan pemberi rating, dan pihak lain yang ekonomi terparah sejak The Great Depression. Hal itu membuat aliran dana di institusi keuangan dunia macet dengan status hutang, jaminan, dan asuransi yang kacau balau. Sampai-sampai banyak pihak saling tunjuk dan saling menyalahkan satu sama lain. Jadi sebelum krisis ini terjadi di Amerika Serikat itu semua orang tuh bermimpi punya rumah. Jadi sampai ada istilah American Dream, di mana sebuah rencana kesetaraan, kesempatan untuk kuliah, memiliki dana pensiun, pemberian asuransi, dan lain-lain termasuk memiliki rumah sendiri. Jadi wajar aja kalau di masyarakat Amerika mengajukan KPR. KPR itu adalah kredit pinjaman rumah supaya memiliki rumah dengan cara mencicil. Jadi dulu sekali per sistem kuno yang untuk memperoleh sebuah rumah dengan sistem kredit, kita tuh perlu mengajukan kredit di perbankan. Habis itu kemudian perbankan perlu menunggu berdekade sampai uangnya kembali dan memperoleh keuntungan. Tapi bagi bank itu, sistem itu tuh cukup kuno, jadi terlalu membosankan. Hingga di suatu hari, Louis Rainier yang memperkenalkan Mortgage Backed Security atau MBS pada tahun 1970, saat itu Louis merubah wajah perbankan melalui MBS. MBS itu atau Mortgage Backed Security adalah tipe investasi yang dijamin oleh pembayaran mortgage atau hipotek penjualan pemilik rumah. Ini adalah tipe investasi, cara kerjanya bisa teman-teman lihat pada makalah. Saya belum kirim makalahnya, tapi nanti akan saya bagikan. Kemudian bank itu kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya mortgage hingga menjadi kumpulan mortgage dan menawarkan kepada bank investasi. Bank investasi membeli kumpulan mortgage dari bank komersial dan mengumpulkannya ke dalam sebuah produk yang bernama MBS. Mereka mengumpulkan lebih banyak dengan membeli kumpulan mortgage dengan bank komersial, kemudian bank investasi menawarkan MBS ke investor membeli MBS dan mendapatkan keuntungan dari pembayaran pokok dan bunga mortgage atau pemilik rumah.
karena harga rumah di Amerika yang terus-terusan tinggi pada masa itu, keuntungan yang didapat juga semakin tinggi. Jadi MBS pun menjadi sangat populer di kalangan investor dan perbankan karena sangat stabil dan menguntungkan. Investor pun meminta lebih banyak kepada bank untuk mengumpulkan mortgage MBS itu, kemudian bank pun mengiyakan dan akan menciptakan lebih banyak MBS, namun permintaan yang meningkat Tolong sebenarnya. perhatiin waktu ya. Iya, Pak. Oke. Namun di satu sisi mereka tuh cukup rakus akan uang. Jadi kita akan bahas ke supreme mortgage yang akan dijelaskan oleh Endah. Oke. Jadi akhirnya bank pun menemukan ide pada akhirnya tahun 90-an. Mereka mengeluarkan produk bernama Supreme Mortgage yang dapat dimiliki oleh orang dengan kemampuan finansial rendah untuk memiliki sebuah rumah. Cara kerjanya sama dengan mortgage biasa dan prime mortgage. Hanya terdapat beberapa perbedaan seperti bank menerbitkan dengan kriteria tanpa down payment dan dengan adjustable rate mortgage atau IRM yang pada 2 tahun pertama bisa saja bunganya sangat rendah, namun di tahun berikutnya bisa meroket tajam. Kemudian bank mengumpulkan supreme mortgage dan mengumpulkannya dan menjual ke bank investasi. Bank investasi membeli banyak kumpulan supreme mortgage dan memasukkannya ke dalam CDO atau collateralized debt obligation, yang merupakan CDO adalah sebuah produk investasi yang berisi MBS dan produk lainnya seperti pinjaman kartu kredit, pinjaman pelajar, dan lainnya. Investasi ini dapat terbilang tidak aman karena dapat kreditur dan dengan finansial rendah sehingga kemungkinan gagal bayar cukup besar. Meskipun begitu, bank tetap dengan kegiatan ini karena harga rumah terus meroket dan jika pemilik supreme mortgage atau pemilik rumah yang berpenghasilan rendah gagal bayar, bank komersial hanya perlu menyita rumah tersebut dan menjualnya kembali ke pasar dan bank komersial masih tetap mendapatkan untung karena harga rumah terus naik sepanjang waktu. Pada saat itu pinjaman supreme mortgage melonjak gila-gilaan. Supreme mortgage yang berada di trust atau startup BB dengan skor PICO atau Fair Isaac Corporation, perusahaan pemberi skor kredit 3 banding 0. Buruk yang tidak berhasil dijual oleh bank investasi kepada investor karena sangat berisiko dan dianggap berprestasi sampah. Alih-alih membuang mereka, malah memoles kembali supreme mortgage yang tidak laku dan memasukkannya kembali ke dalam investasi aman dengan membayar perusahaan kredit rating dan lain-lainnya untuk memberi rating bagus atas produk investasi sampah mereka. Supreme mortgage yang mulai gagal bayar, kemudian bank menyita rumah dan menjual kembali kepada, namun ternyata gagal bayar melunas di beberapa wilayah Amerika Serikat. Dufan menyatakan kalau itu sifatnya regional dan sementara di kondisi ini beberapa orang melihat ini sebagai bom waktu yang akan meledak. Orang-orang itu akhirnya bertarung melawan pasar perumahan Amerika Serikat dan mengasuransikan investasi mereka. Awan gelap seperti itu tentu tak selalu terlihat kasat mata. Sudah banyak yang melihat masalah-masalah dan memprediksi awan gelap pekat yang akan datang ke Amerika, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari pelaku dan ahli ekonomi serta para pengikutnya. Tapi tidak semua orang begitu. Masih banyak yang beranggapan bahwa harga rumah masih akan naik dan semua orang menikmati keuntungan karena harga rumah yang masih melambung tinggi. Perusahaan asuransi dengan senang hati menerima tawaran tersebut karena tidak mungkin pasar perumahan di Amerika jatuh dan mereka pun membuat produk asuransi bernama Credit Default Swap atau CDS. Masalahnya adalah asumsi bahwa harga perumahan di Amerika tidak jatuh menyebabkan asuransi CDS ini tidak diregulasi
sehingga perusahaan asuransi tidak punya dana cadangan untuk membayar klaim jika pasar perumahan Amerika jatuh. Dari semua kejadian itulah bom waktu mulai dihitung mundur. Foreclosure rate atau tingkat penyitaan makin naik karena orang-orang mulai gagal bayar dan rumah mereka disita. Awalnya tidak terlalu bermasalah hingga pada tahun 2008 foreclosure mencapai angka tertinggi dan banyak sekali orang dengan subprime mortgage gagal bayar dalam waktu bersamaan. Jutaan rumah disita oleh bank. Bank pun menjual rumah dengan jumlah sangat tinggi ke pasaran, sementara permintaan sangat rendah. Harga rumah pun jatuh. Bank sangat panik. Bank investasi tidak bisa menjual produknya. Asuransi tidak dapat membayar klaim. Bank-bank besar pun mulai dinyatakan bangkrut dan secara resmi pasar perumahan Amerika Serikat runtuh. Waktunya sebenarnya sudah habis, tapi kita beri 5 menit lagi deh. Baik, Pak. Subbab pertama dalam buku ini yaitu pekat di tengah awan gelap. Awan yang gelap itu tentu ada di Amerika Serikat. Awan gelap yang digambarkan di sini adalah masalah-masalah dan atau krisis yang terjadi. Akibat rentetan kejadian yang sudah dibahas sebelumnya, banyak bank di Amerika Serikat yang dinyatakan bangkrut, 8,8 juta orang kehilangan pekerjaan. Tingkat pengangguran Amerika Serikat mencapai 10%. 10 juta rakyat Amerika Serikat kehilangan rumah. Di buku Marketing in Crisis ini juga mengungkapkan kerugian di sektor keuangan sekitar 4,26 triliun US dollar dan bank investasi dunia bangkrut yang diduga menjadi pemicu krisis global. Yang kedua, krisis melanda dunia atau Lehman Brothers. Lehman Brothers Holding Incorporated, simbol saham NYSE sebelumnya atau LEH, pengucapan bahasa Inggris Lehman, adalah sebuah firma jasa keuangan. Lehman adalah bank yang bergerak di bidang bank investasi, penjualan dan perdagangan saham dan obligasi, khususnya sekuritas keuangan AS, penelitian pasar, manajemen investasi, saham swasta, dan perbankan swasta. Sebuah firma keuangan besar yang diawali dengan sebuah toko kecil dengan penjualan kapas. Dikenal sebagai bank investasi dengan karyawan yang terbesar hampir di seluruh dunia. Lehman Brothers Holding Incorporation atau LBHI pernah menampung sampai dengan 25.000 karyawan di kantor cabang seluruh dunia. Perusahaan besutan trio Lehman, Henry, Mayer, dan Emanuel ini menjadi bank investasi terbesar keempat di AS sebelum akhirnya dinyatakan bangkrut pada 15 September 2008. Berdasarkan catatan Okezone 15 September 2008 merupakan cikal bakal pemicu krisis keuangan global yang memicu serangkaian program dana talangan pemerintah dan menyebabkan resesi ekonomi terburuk sejak Great Depression 1930. Runtuhnya Lehman Brothers ibarat deret kartu yang disusun dan jatuh. Imbasnya menjalar ke seluruh penjuru dunia, Eropa, Jepang, Cina, Korea, dan masih banyak lagi negara yang mengalami dampak yang cukup parah. Saham-saham di pasar modal mengalami terjun bebas akibat dampak paniknya para investor yang akhirnya menarik dana mereka di pasar saham. Yang selanjutnya, sekali lagi di dunia ini menjadi gelap karena awannya memang benar-benar gelap. Awan selalu bergerak, berarak-arak dan pergi mengikuti tiupan angin. Awan gelap di Amerika cepat menyebar, berpindah, dan bisa berubah. Dalam buku ini terdapat berita yang menuliskan ekonomi juga banyak berbicara tentang daya beli, sedangkan yang dibutuhkan kalangan bisnis adalah keinginan membeli, sebab apalah artinya daya beli tinggi kalau mood untuk mengeluarkan uang tidak ada. Artinya, meskipun masyarakat mampu untuk membeli suatu produk, tapi jika mood atau keinginan untuk membeli tidak ada, maka hal itu sama saja nihil bagi pembisnis. Analisis ekonomi mikro dan makro juga mempengaruhi usaha mereka. Perbedaan ekonomi makro dan mikro dapat terlihat dalam pemeran utama, asumsi, data penting yang perlu diperhatikan, fokus, jenis data, analisis, pihak yang terkait, masalah, dan keuntungannya. Keinginan untuk membeli lebih dipengaruhi oleh iklim pemberitaan, kepercayaan konsumen terhadap ekonomi, hari esok, segala prediksi,
Proyeksi ramalan akan apa yang terjadi pada dunia mempengaruhi bagaimana keinginan para konsumen bahkan sebelum awan gelap itu benar datang. Selanjutnya, awan selalu bergerak berarak-arak dan pergi mengikuti tiupan angin. Awan gelap di Amerika cepat menyebar, berpindah, dan bisa berubah. Awan selalu bergerak berarak-arak pergi mengikuti tiupan angin. Di Jepang, produsen otomotif Honda menemukan proyeksi pendapatan akan merosot akibat krisis kali ini. Produsen Toyota juga terancam bangkrut akibat efek domino dan krisis global ini. Hal ini juga akibat dari mood untuk membeli masyarakat menurun. Jepang produsen Toyota terancam bangkrut akibat efek domino. Selanjutnya, di Italia, terancam pada sektor fashion dan melakukan urgent meeting dengan Perdana Menteri untuk membicarakan penanganan krisis yang menimpa bisnis mereka. Pada tahun 2009, ekonomi Italia mengalami kontraksi sebesar 5,5% yang merupakan penurunan GDP terburuk dalam beberapa dekade. Selanjutnya, di Cina. Di Cina ekspornya merosot sebesar 2,2%. Pengurangan banyak terlihat, kerusuhan yang terjadi yang dipicu sekitar 2.000 orang yang ketakutan, nilai propertinya merosot, dan lain sebagainya. Di Indonesia, di awal bab ini diceritakan bahwa di akhir tahun 2008 terjadi penurunan konsumsi listrik yang tentunya bukan berasal dari rumah tangga. Di kala itu industri besar juga terdampak sehingga mengurangi produksi mereka. Karena itu di akhir 2008 kampanye untuk mengurangi listrik sudah tidak nampak lagi. Penulis juga mengungkap adanya sekitar 40.000 karyawan di PHK dan ratusan lainnya menunggu giliran pada saat krisis itu terjadi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kepercayaan akan masa depan ekonomi menjadi faktor yang menentukan keinginan membeli konsumen. Hal ini juga berlaku pada pasar saham, proyeksi dan ramalan akan ekonomi membuat pemegang saham panik dan akhirnya menarik dana mereka. Efek dari bangkrutnya Bank Lehman Brothers juga berdampak pada ditariknya dana-dana asing yang diinvestasi di Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam memasuki triwulan keempat tahun 2008. Di awal Oktober, IHSG mengalami penurunan signifikan karena krisis keuangan global dan kasus gagal bayar saham grup Bakri. Puncaknya pada tanggal 8 Oktober 2008, IHSG terkoreksi 10,38% sehingga menyentuh level 1.451.669. IHSG berada di posisi terendahnya di level 1.111.390 pada 28 Oktober 2008. Waktunya 2 menit lagi ya. Siap, Pak. Selanjutnya, Mas Dahlan. Awan gelap di Amerika sudah menyebar ke seluruh penjuru. Sekali lagi, dunia menjadi gelap karena awannya benar-benar gelap. Apa kesimpulannya? Di bab 1 ini membahas tentang mazhab awan gelap. Mazhab ini beranggapan bahwa dunia itu datar dan matahari punya waktu kerja dan waktu istirahat yang sama. Saat matahari bekerja, maka seluruhnya terang benderang. Begitu pula sebaliknya. Saat matahari berada di puncak, maka perlahan akan meredup dan dunia pun menjadi gelap. Di saat gelap itu, awan gelap datang dengan petir dan sebagainya dan menjabar ke seluruh dunia. Di tahun 2001 hingga 2007, matahari di sektor properti Amerika yang sedang tinggi-tingginya, sampai semua orang percaya bahwa harga rumah di Amerika tidak akan jatuh hingga akhirnya masalah beruntun pun jadi. Mereka yang tidak menyiapkan diri untuk masa ini seketika kesulitan, bahkan sampai gulung tikar. Awan gelapnya pun tidak hanya ada di Amerika, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Akhirnya, dunia sekali lagi menjadi gelap. Seperti kutipan di awal buku ini yang berbunyi, aku pikir orang-orang yang tak bahagia adalah orang yang tidak bisa melihat terangnya matahari di balik awan gelap. Ya, orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa memprediksi awan gelap akan datang, sehingga tidak menyiapkan diri untuk krisis yang akan datang. Mereka tidak punya solusi untuk menghadapi krisis. Karena dia tidak memiliki persiapan, maka dia juga tidak bisa melihat terangnya matahari atau besarnya peluang yang dapat diambil saat awan gelap itu akan datang. Bagaimana dengan kondisi Indonesia sekarang? Lucy, slide-nya. Oh, ini udah.
Kita semua tahu bahwa di awal mula krisis tahun 2020 adalah COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, Desember 2019 lalu. Awan gelap itu sudah sangat jelas di langit Cina, dari endemi menjadi epidemi dan akhirnya menjadi pandemi yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sekali lagi, dunia menjadi gelap. Dilansir dari berita CNN, lembaga Australia, think tank Australia, menganggap pemerintah Indonesia tidak siap dan kurang transparansi dalam mengendalikan COVID-19. Tidak hanya Indonesia, Renal Kasali yang juga penulis buku Marketing in Crisis ini mendengarkan 80 negara di dunia tidak siap menghadapi corona. Kegusaran melanda dunia di pandemi COVID-19 telah memporak-porakan perekonomian negara besar di dunia, tak terkecuali negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Jepang. Ekonomi Amerika Serikat tercatat menyusut hingga minus 3,5% pada tahun 2020. Jerman tumbuh negatif 5%, Inggris terkoreksi 9,9%, Jepang menyusut 4,8%, sedangkan Prancis dan Italia menutup tahun 2020 dengan kontraksi masing-masing 8,2% dan 8,9%. Di kawasan Asia Tenggara, hanya Vietnam yang tumbuh positif sebesar 2,91% pada tahun 2020. Indonesia sendiri, di mana tahun 2020 produk domestik bruto atau PDB terkoreksi sebesar 2,1%. Keadaan di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, tercatat 39.977 perusahaan di sektor formal memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada lebih dari 1 juta pekerja yang terdampak. Gejolak ekonomi akibat COVID-19 menjadi momen bersejarah karena berdampak pada berbagai sektor. Di antaranya membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang menjadi penopang utama turun 60%. Terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan terhentinya usaha. Dalam konferensi pers penutupan perdagangan BI tahun 2020, Direktur Utama BI Inarno Jajadi tidak memungkiri bahwa pandemi COVID-19 sempat menyeret IHSG ke level di bawah 4, tepatnya 3.937,6 pada 24 Maret 2020. Berdasarkan hasil survei Kata Data Insight Center yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omset. Di awal tahun 2020 juga terjadi panic buying terhadap produk tertentu seperti masker, hand sanitizer, dan beberapa waktu lalu terjadi pada produk susu. Di tengah awan gelap selalu ada sinar matahari. Matahari di sela pandemik. Yang pertama ada TikTok, aplikasi yang dulu dianggap alay kini melejit saat pandemi datang. Saat ini pengguna TikTok di Indonesia mencapai angka 92,2 juta pengguna. Dihitung per Juli 2021 jumlah ini meningkat. Pada awal pandemi, tepatnya April 2020, pengguna TikTok hanya mencapai 37 juta pengguna. Perusahaan induk TikTok, ByteDance, mencatatkan pertumbuhan pendapatan lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2020 lalu. Dikutip dari CNBC, Kamis 17 Juli 2021, total pendapatan TikTok tahun lalu mencapai 34,3 miliar US dollar atau sekitar 490,49 triliun dalam kurs rupiah. Jumlah tersebut tumbuh 111% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year. Yang kedua ada perusahaan Zoom, yang mana aplikasi kita gunakan saat ini. Zoom mengatakan pihaknya mendapatkan untung sebesar 27 juta US dollar atau hampir 383 miliar rupiah dari pendapatan yang melonjak 169% dengan nilai 328 juta US dollar pada kuartal fiskal yang berakhir 30 April 2020. Pada kuartal pertama 2020, Zoom memiliki sekitar 265.400.000 pelanggan yang membayar sekitar dengan sedikitnya 10 orang setiap
pertemuan dengan video dan terjadi peningkatan sebesar 354% jika dibandingkan dengan kuartal pertama. Peluang di masa pandemi. Jika kita search kisah sukses di masa pandemi, banyak sekali berita positif tentang orang-orang yang mampu mengambil peluang selama krisis terjadi. Situasi krisis COVID-19 menggeser gaya hidup dari budaya ke arah digital. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatatkan kenaikan jumlah pengguna internet Indonesia sebesar 8,9% atau setara 25,5 juta pengguna pada tahun 2020 yang salah satunya disebabkan oleh masifnya transformasi digital. Fenomena tersebut dapat dimanfaatkan oleh seniman maupun masyarakat umum untuk tetap berkarya selama pandemi dengan beralih ke bisnis pembuatan konten atau konten kreatif. Menunjuk data Sosiobas, terjadi peningkatan jumlah pendaftaran konten kreator hingga 3 kali lipat tanpa promosi khusus selama pandemi COVID-19, yaitu dari 2.552 user baru per bulan menjadi 7.730 user baru per bulan. Hal ini membuka lapangan kerja baru yang diminati banyak kaum muda. Pemanfaatan media sosial juga memberikan peluang besar bagi mereka yang mampu memanfaatkan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah sumber-sumber yang kami dapatkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kelompok lain udah ada ini ya form untuk penilaiannya. Mana kelompok yang selain kelompok yang tadi ada lagi nggak di sini? Untuk presentasi berikutnya kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Enggak, maksudnya tadi udah tolong nanti dinilai sama kelompok yang lain, kelompok yang pertama tadi ya, nanti yang sesuai dengan arahan Pak Reja bahwa nanti di-share ke Pak Reja untuk nilainya. Baik, yang berikutnya ini kelompok 6, siapa yang jadi hostnya? Hostnya? Pak, maaf. Pak, maaf. Oh, udah. Enggak, Pak, nggak jadi. Siapa? Terima kasih, Pak. Enggak, Silakan. Pak. Enggak jadi. Lucy, silakan siapa yang jadi hostnya untuk yang kelompok 6? Dia, Anissa, Pak. Anissa yang sekarang bicara ini. bukan Pak, dia Rahmatika, Pak. Yang mana ya? Dia Rahmatika, Pak. Oh, dia Rahmatika, dia. Di situ ada 2, Pak. Punya saya yang Ini dia ini. Tuh. coba ya. Yang itu bukan. Udah. Coba saya coba. Yang satunya lagi, Pak. Saya pakai 2 akun, Pak. Namanya dia juga? Iya, sama. Dia. Oh iya, ini. Oke, dilanjut presentasi. Waktunya 15 menit ya. Yang penting saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa, perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri dari Diah Rahmatika, Leli Yuliani, dan Liberto Turayo. Mengenai bab 6 tentang downshifting. Downshifting adalah kegiatan seseorang mengurangi tingkat konsumsinya serta penolakan terhadap barang-barang mewah dan prospek karir di masa depan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pada saat krisis, seseorang secara finansial akan dituntut untuk lebih berhemat dengan membelanjakan uangnya sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Tetapi penganut downshifting, seseorang tidak hanya bisa menaiki tangga karir, tetapi juga bisa turun dan benar-benar sukarela. Downshifting customer. Yang pertama, merencanakan tindakan konsumsi yang lebih konservatif. Yang kedua, menghindari bekerja yang tidak perlu
dan status simbol. Yang ketiga, menghabiskan waktu lebih banyak untuk aktivitas kesehatan fisik. Yang keempat, reaksi keluarga yang sangat kuat dan cenderung paradoks atau antara happiness dan stressful life. Yang kelima, mengisolasi diri dari pergaulan. Yang keenam, reaksi kacau dan bingung. Yang ketujuh, loss of status. Downshifting secara voluntary atau sukarela, di mana orang ini memiliki perilaku untuk mengurangi konsumsi dan untuk hidup lebih sederhana. Kehidupan menurut riset di negara-negara maju seperti Australia dan Amerika Serikat, di mana seseorang seperti ini mengurangi jam kerja atau memilih pekerjaan dengan bayaran yang lebih rendah, atau bahkan berhenti kerja dan memilih bisnis sendiri dengan tujuan untuk memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga sebesar 35%, memiliki gaya hidup yang lebih sehat sebesar 27%, dan mencari keseimbangan dalam hidup atau komunitas 16%. Seseorang seperti ini terbiasa bekerja keras di masa lalu. Ketika ekonomi bertumbuh, maka dia harus mengorbankan waktunya bersama keluarga, atau melakukan sesuatu yang ia sukai, atau bahkan mulai dari pertengkaran kecil di dalam keluarga sehingga mengalami perceraian atau kehilangan anggota keluarga terdekat. Mendapatkan penyakit serius atau ketika usahanya mengalami kebangkrutan, yang apabila merasa sia-sia bekerja keras kalau biaya yang dikorbankan lebih besar dari apa yang mereka terima. Slide-nya. Lanjut. Jadi downshifter adalah orang yang mengurangi jumlah atau tingkat konsumsinya. Perubahannya meliputi jumlah, kualitas, atau harga. Pada negara maju, orang-orang melakukan downshifting ini hanya sekedar karena krisis ekonomi, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pada praktiknya, di negara ini banyak orang yang menggunakan sistem pembayaran kredit dalam pembelian barang yang bernilai kecil sampai bernilai besar. Seperti contoh pembelian motor, mobil, sampai rumah. Mengapa mereka begitu berani mengambil kredit? Jawabannya adalah rasa optimis mereka terhadap kepastian hari esok. Mereka yakin bahwa keesokan harinya setidaknya akan seperti hari ini atau bahkan lebih baik. Apalagi bagi karyawan tetap di sebuah perusahaan, mereka akan meyakini bahwa bulan depan mereka akan mendapatkan setidaknya gaji yang sama atau bahkan mendapatkan bonus. Dengan begitu, gaya hidup mereka adalah berhutang, bukan menabung. Dan tentu saja itu bukan solusi atau cara yang baik. Sementara hidup berhemat tidak berarti membuang gaya hidup 100%, karena gaya hidup itu tidak dapat dirubah dalam waktu singkat. Yang dapat diubah yaitu pola konsumsi agar lebih baik lagi ke depannya. Contohnya, dari naik mobil mewah berganti ke mobil keluarga. Dari kesenangan berwisata ke Eropa, pindah ke Asia atau ke dalam negeri. Demikian pula dari makan di restoran menjadi barbecue di rumah sendiri, dan juga dari mengendarai mobil pribadi menjadi pemakaian busway dan lainnya. Dilanjutkan oleh Berto. Ayo, mana yang lain berhenti? Berto nggak ada ya? Dihandle oleh Nadine dulu, nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Lanjut. Market index atau pasar mengalami kenaikan. Growth, kelebihan cash, feeling berlebihan, spending, turnover, marketing promotion, optimistic confidence. Sedangkan market in bearish atau pasar mengalami penurunan atau melemah. Declining, kekurangan cash, feeling, kekurangan atau kelangkaan, holding atau menahan atau menunda, stock, stagnant.
marketing stimulation, pessimistic loss of confidence. Consumer in bullish. Konsumen mengalami kenaikan, membeli gengsi, show, mengambil kredit atau konsumsi hari ini dengan pendapatan esok. Aktif mendatangi berkompetisi, mengikuti tren, banyak komplain, nothing to lose. Sedangkan consumer in bearish, konsumen atau konsumen mengalami penurunan. Fokus pada kebutuhan, tunda yang bisa atau konsumsi dari yang sudah ada, barang bekas atau yang lebih murah. Asik diperebutkan, didatangi. Apa adanya, hampir tak terdengar, fear of loss. Perasaan konsumen di era kritis atau bearish berbeda sekali dengan konsumen yang hidup di era yang sudah tumbuh atau bullish. Uang cash sulit didapat karena semua orang cenderung menahan uangnya, perasaannya adalah keterbatasan atau kelangkaan. Produk tidak berputar tetapi semakin menumpuk di gudang, sehingga mereka cenderung semakin pesimis. Selanjutnya, Leli. Ya, selanjutnya koeksi krisis atau krisis palsu, yaitu berperilaku seakan-akan susah berada di dalam krisis untuk mengantisipasi datangnya krisis. Selanjutnya. Jadi krisis palsu ini dapat terjadi mendahului krisis yang sebenarnya dan bisa membentuk semacam perilaku kolektif yang digerakkan oleh asumsi ketakutan-ketakutan yang mengalami kerugian ataupun kehilangan, sehingga membuat ekonomi menjadi terhenti. Karena itu, krisis yang merupakan sebuah fenomena sosial yang menular dan menimbulkan efek kepercayaan yang besar yang mengakibatkan orang mengalihkan konsumsinya, mengurangi, menahan, dan mengubah gaya hidup. Krisis ini mengajarkan bahwa konsumen tidak diam di tempat. Karena ia tidak diam, maka perlu bisnis ini harus membidik apa yang disebut sebagai the moving target, yaitu sasaran yang berpindah-pindah. Karena itu, perilaku bisnis harus jeli memainkan fokus diafragma dan kecepatan cahaya. Kalau ia berpindah-pindah, pelaku bisnis harus sadar bahwa mereka bisa tiba-tiba menghilang, tetapi juga bisa berarti sebaliknya, tiba-tiba muncul atau yang baru sama sekali. Nah, dalam buku Marketing in Crisis ini menjelaskan bahwa krisis pasti menyisakan peluang. Mengajak pengusaha untuk jeli mencari dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Semakin yakin dan semakin positif pikiran seseorang, maka semakin berani juga orang tersebut melakukan perubahan dalam situasi krisis. Selanjutnya, dalam mengepung pasar downshifting dapat ditempuh berbagai cara seperti berikut. Ada identifikasi market baru. Yang kedua, bidik setingkat di atas atau bawah segmen lama. Yang ketiga, gunakan pendekatan-pendekatan yang baru. Sebentar. Identifikasi yang market baru ini dengan meneropong perilaku downshifting pada individu dan industri. Nah, perbanyak dialog dengan pasar dan ditambahkan juga alternatif yang baru. Kalau bidik setingkat di atas atau tanah segmen lama, karena konsumen berpindah dan mengalami down, maka bidiklah setingkat di atas segmen Anda dan berikan pula pelayanan yang terbaik karena mereka masih merasa sebagai segmen premium. Yang tiga, gunakan pendekatan-pendekatan baru. Segmen baru ini mengalami krisis ekonomi. Itu dijangkau bukan dengan media-media konvensional. Oleh karena itu, harus belajar membidik mereka lewat dunia maya dan juga lewat dunia mobile. Pastikan juga bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang baik dan juga benar, agar mereka dapat memahaminya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, interesting ya, bagus karena memang waktunya. Yang lain mana? Kelompok yang selanjutnya siapa? Kelompok selanjutnya? Kelompok berapa tadi yang di grup? Kelompok 7 pas selanjutnya.
Selanjutnya kelompok 7 mana? Siapa? Kelompok 7 saya yang share screen, Pak, tapi nanti host. Lu sih yang searching. Iya, Pak. Silakan. Saya sudah bisa share screen, Pak. Sebentar. Yap, terima kasih Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersa Pramasanti Fortuna dari kelompok 7 dan juga teman-teman saya yang pertama ada Dina Farajila, Bella Sabila, dan Erwin Kamaludin. Waktu dipersilahkan. Ya, yang pertama tentang bab pertama, yaitu awan itu terlalu gelap. Sebatang lilin tidak bisa menyinari awan gelap yang pekat. Maka itu diumpamakan sebagai perusahaan listrik negara atau PLN melakukan Lucy, kok nggak ada PPT-nya? Mohon maaf, saya ulangi. Sebatang lilin tidak bisa menyinari awan gelap yang pekat. Maka itu diumpamakan sebagai perusahaan listrik negara atau PLN melakukan kampanye supaya masyarakat berhemat mematikan satu lampu di dalam satu rumah karena ketersediaan pasokan listrik ialah melawan laju peningkatan permintaan, sehingga dari tahun 2004 sampai 2007 PLN membangun pembangkit-pembangkit baru. Akan tetapi begitu krisis keuangan global datang, kampanye itu tak terlihat lagi di televisi. Artinya permintaan listrik sekarang sudah tak setinggi masa lalu lagi. Sehingga dalam dunia industri berbagai usaha mulai dari sepatu, tekstil, garmen, kimia, elektronik, dan sebagainya mulai mengurangi shift kerja karyawannya dan berakibat lebih dari 40.000 orang karyawan telah di-PHK. Ratusan ribu karyawan lainnya sedang menunggu giliran. Awan gelap seperti itu tentu tak selalu terlihat kasat mata. Malahan banyak orang yang melihat dengan lensa yang berbeda-beda. Sebagian dari kita mungkin berada di tengah-tengah awan yang pekat, namun pasti sebagian lagi berada di luar awan yang pekat itu, sehingga yang dilihat hanyalah sinar matahari yang terang benderang. Contoh saja, sebelum adanya COVID-19, industri pariwisata sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat. Tetapi seperti saat ini, produksi masker lah yang sangat-sangat dicari oleh masyarakat. Ternyata sebagian dari kita tengah berada di luar awan yang gelap yang pekat, jadi pasti ada industri atau bisnis yang diuntungkan dengan adanya krisis. Di tengah awan yang gelap selalu ada sinar. Dilanjutkan oleh Bella. Pekat di tengah awan gelap. Di tengah awan gelap, petir bersahut-sahutan. Manusia memanjatkan doa, cemas tak menentu. Awan yang gelap itu tentu berada di Amerika Serikat, sebagian negara Eropa, dan tentu saja di negara-negara yang menggantungkan sebagian besar hidupnya pada kedua benua tersebut. Menurut catatan George Soros tahun 2008, total kerugian sektor keuangan Amerika Serikat dari bisnis derivatif saja minimal telah mencapai nilai sebesar 42,6 triliun US dollar. Nilai sebesar itu adalah estimasi nominal keuangan dari produk yang diciptakan secara sistematis yang dikenal dengan istilah CDS atau Credit Default Swap, yang melibatkan para investment bankers yang bertindak seakan-akan sebagai penjamin
penjamin atau asuransi dari bank-bank yang memberikan kredit perumahan. Jadi bisa dibayangkan betapa dahsyat krisis keuangan global kali ini. Sebagian orang mengatakan yang namanya awan selalu bergerak berarak-arak dan pergi mengikuti tiupan angin. Artinya sebentar ia berada di sana, tapi sebentar lagi sudah berada di tempat lain. Ia bisa pindah, bisa juga berubah mencair, mencabik-cabik cakrawala dengan kilat petir. Lalu menghilang berganti awan putih, sementara awan yang gelap telah berpindah ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain, itulah yang mencemaskan banyak orang di sini. Selanjutnya Ersa. Erwin, Bel. Yaudah Erwin, saya lanjutin. Kegusuran melanda dunia. Sebagai besar ekonomi dunia masih percaya Amerika Serikat adalah lokomotif ekonomi dunia. Cina pun ikut pusing. Kerusuhan mulai menjadi kebiasaan baru setelah ekspornya merosot sebesar 2,2% di akhir 2008. Pengangguran sudah mulai banyak terlihat. Akibatnya, November lalu, di Provinsi Gansu merebaklah kerusuhan yang dipicu oleh sekitar 2.000 orang yang ketakutan nilai propertinya merosot dan pekerjaannya hilang. Tak lama kemudian, ratusan sopir taksi di Changning melakukan mogok massal setelah mereka mendengar pemerintah setempat akan mengizinkan taksi-taksi baru beroperasi di jalan. Kejadian-kejadian itu sangat janggal bagi Cina, yang pemerintahannya sangat tertib, otoriter, dan mengedepankan disiplin masyarakat. Cina menggunakan sistem dua sekaligus, yaitu politik komunisme dan ekonomi pasar. Akibat krisis secara keseluruhan, sekitar 65.000 pabrik untuk pengusaha-pengusaha Cina dalam industri mainan anak-anak, garmen, dan alas kaki yang melakukan ekspor ke Amerika diduga akan bangkrut tahun 2008. Kegusuran, ketakutan, dan ancaman-ancaman real menyebabkan begitu cepat ke seluruh dunia termasuk Singapura, Malaysia, Australia, Indonesia. Jadi cepat lakukan sesuatu, saatnya melakukan perubahan dan bertindak agar selamat. Yap, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kelompok berikutnya. Baru 3 kelompok ya, Lus. Mana yang lain? Ya Pak, selanjutnya kelompok 5. Saya juga yang akan share screen, Pak. Oh ya, silakan. Waktu 15 menit ya. Maaf, Andini, apa udah bisa dimulai? Udah, boleh? Oke, aku mulai ya. Marketing in crisis. Yaitu kelompoknya ada Ahmad Nurfailji, Andini Putri, Dian Mariato, dan Nurdianti. Ghost Town, yaitu krisis keuangan global yang melanda Amerika Serikat meninggalkan jejak berupa kota hantu atau ghost town. Kota-kota kecil itu dibangun sepanjang awal tahun 2000-an dan
mulai diserap pesat pada tahun 2005 disebut kota hantu. Karena sejak pertengahan tahun 2007, para penghuni menyatakan tidak lagi mampu membayar dan mengembalikan rumah mereka kepada developer atau terpaksa disita oleh bank. Perlahan-lahan rumah itu berubah menjadi kusam, sepi, gelap, tidak ada kehidupan. Lanjut terus sih. Yaitu pengalaman menunjukkan ada 5 hal berikut ini selalu mengikuti setiap krisis. 1. Krisis adalah gabungan dari bencana atau dangers dan kesempatan atau opportunity. Kedua, krisis menghancurkan sekaligus menimbulkan pasar-pasar baru. Ketiga, krisis adalah alat bagi yang maha kuasa untuk menghancurkan keangkuhan yang tampak dari begitu kuatnya resentasi yang dilakukan manusia terhadap gagasan-gagasan perubahan. Yang keempat, krisis adalah sebuah titik belok yang krusial, berbahaya kalau digas, sehingga diperlukan kehati-hatian dan ketepatan, namun begitu berhasil melewati jalan berbelok, banyak peluang terbuka lebar. Yang kelima, terhadap peringatan akan datangnya krisis, belum tentu peringatan itu berakibat krisis. Krisis adalah peringatan yang bisa berakibat fatal kalau tidak meresponnya dengan cepat dan bijak. Sekarang Ahmad Nur Faiji. Ahmad Nur Faiji, ada? Ada yang lainnya? Ekonomi pun mengatakan ekonomi akan gelap. Oh, berhenti. Dilanjut aja, siapa yang jadi koordinatornya? Kalau saya Pak yang akan melanjutin. Mana suaranya nggak ada? Ya, Dian. Ekonomi pun mengatakan ekonomi akan gelap. Proyeksi yang diberikan oleh para ekonom atau pengamat ekonomi terhadap masa depan perekonomian Indonesia setidaknya di tahun 2009. Lanjut, Tuci. Ada beberapa ekonom akan gelap, contohnya seperti 1. Pengangguran akan meluas, perusahaan-perusahaan melakukan PHK, diduga gelombang PHK akan dialami oleh sekitar 1 juta orang di tahun 2009, dan pengurangan shift operasi produksi. Kedua, ada perusahaan-perusahaan besar dan kecil akan kesulitan keuangan dan mengalami kebangkrutan. Ketiga, ada penjualan menurun dan daya beli konsumen merosot. Keempat, sekitar 30-50% dari total kekayaan atau aset menghilangkan tergerus krisis. 5, ada bank-bank akan bersikap menghindari resiko dengan lebih selektif dalam memberi pinjaman dengan mengenakan bunga yang lebih tinggi. Perbankan akan mengalami persoalan-persoalan kredit macet dan likuiditas semakin ketat. Keenam, pertumbuhan negara-negara maju akan sangat melambat, bahkan sebagian memasuki era resesi. Ketujuh, ada semua negara melakukan stimulasi perekonomian secara progresif dan menggerakkan sektor real. Lanjut, Tuci. Selanjutnya dibacakan oleh Nur Dianti. Makroekonomi untuk urusan negara dan mikroekonomi untuk bisnis. Ekonomi makro adalah ekonomi besar atau peta ekonomi nasional. Makro adalah sebuah total dari kumpulan kecil-kecil sehingga bersifat agregatif, massal, dan nasional. Jadi, ekonomi makro sebenarnya adalah urusan negara, industri, atau dunia.
Baik buruknya ekonomi makro adalah dominan tanggung jawab negara. Sedangkan prinsip-prinsip bekerjanya bisnis dijelaskan dalam ekonomi makro, yaitu urusan perusahaan. Next, Luci. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi bisnis. Ekonomi makro untuk negara, aktor utama pemerintah. Yang kedua itu ada asumsi manusia atau konsumen bertindak kalkulatif rasional. Yang ketiga pentingnya angka-angka makro, inflasi, anggaran pendapatan nasional, pendapatan atau kapital, neraca keuangan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada ekonomi mikro untuk perusahaan, aktor utama konsumen. Yang kedua, manusia bertindak rasional dan emosional. Konsumen dipengaruhi pula oleh mood-nya. Yang ketiga, pentingnya indeks-indeks, terutama indeks keyakinan atau Consumer Confidence Index. Terima kasih. Sudah. Oke, selanjutnya siapa? Masih ada? Saya, Pak. Ya. Kelompok 2. Saya, Akila. Akila, silakan Akila mempresentasikannya. Saya belum bisa share screen, Pak. Oh, udah di close sudah. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ada saya, Akila Izer Firdaus, Al-Fatah, Mukarromatus Sahiro, dan Nurjana. Tapi sebelumnya saya mohon pemakluman Pak Reza, Pak Indah, dan teman-teman semua karena Al-Fatah dan Nurjana berhalangan hadir karena bekerja. Jadi kelompok 2 di sini akan memaparkan mengenai materi dari bab 2 dari buku Marketing in Crisis yang bertema di luar awanan gelap ada matahari. Yang pertama dibahas adalah perbedaan mazhab awan gelap dan mazhab terang gelap. Di mazhab awan gelap, dunia datar, satu terang, semua terang, kalau gelap, semua gelap. Sedangkan mazhab terang gelap, dunia bulat, sebagian terang, sebagian gelap. Selalu ada pasangan terang dan gelap, bullish dan bearish. Pada mazhab awan gelap, krisis bersifat menular dan dapat merambat. Pada mazhab terang gelap, krisis bersifat terisolasi, ada krisis, ada yang tumbuh. Dan pada mazhab awan gelap, manusia tidak bisa memilih, krisis adalah insiden atau sebuah kecelakaan. Sedangkan mazhab terang gelap, manusia bebas memilih dan krisis merupakan anugerah. Mazhab terang gelap percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta ini bulat atau tidak datar dan dengan berpasang-pasangan. Jadi pada saat yang bersamaan selalu ada bagian bumi yang terang dan ada bagian yang gelap. Jadi di masa gelap tidak semuanya gelap, begitupun sebaliknya. Di masa terang tidak semuanya terang. Ada kalanya terdapat kegelapan di masa terang dan terdapat cahaya di masa gelap. Karena di masa terang benderang pun selalu ada pihak yang sehat dan ada pihak yang sakit. Sedang yang sehat sekalipun dapat saja menjadi sakit. George Soros dalam bukunya The New Paradigm for Financial Market, The Credit Crash of 2008, and What It Means menunjukkan betapa dunia ini telah mengalami perubahan yang sangat fundamental. Soros membuat hukum yang disebutnya hukum refleksivitas atau saling mempengaruhi, di mana dunia yang terlibat satu sama lain telah mengakibatkan hasil yang dicapai berubah dari menit ke menit. Soros melihat bahwa manusia selalu membaca data untuk dua kemungkinan. Yang pertama, untuk memahami. Yang kedua, untuk berpartisipasi sekaligus memanipulasinya. Jadi saat sebuah data dipaparkan oleh suatu media dan diinterpretasikan oleh seorang pengamat atau analis, manusia dengan cepat mengambil dua langkah bersamaan, yaitu memahami sekaligus memanipulasinya. Ini adalah pemetaan dari dunia yang kompleks dan dunia yang baru, di mana pada dunia yang kompleks terdapat respon manusia to understand dan to manipulate seperti di slide sebelumnya, sedangkan pada dunia baru terdapat tuntutan untuk fleksibilitas, relaksasi constraint, dan beradaptasi.
Perilaku orang perorangan sangat berbeda-beda membuat dunia semakin kompleks dan semakin penting Oh, hilang suaranya. Mana Akila? Mungkin trouble di sinyal Trouble kali, ya, Pak. sinyalnya. Emang ada berapa kelompok, Lus? Ada 7 kelompok yang sekarang udah maju, yang belum maju tinggal kelompok 3 sama kelompok 4. Yang Akila ini kelompok berapa? Kelompok 2. 2. Gimana Akila, masih bisa dilanjut? Mana? Keluar malah. Trouble. Iya, trouble kayaknya, Pak. Atau kelompok yang lanjut, yang lain dulu? Kelompok 3 apa udah siap? Mana kelompok 3? Sudah Pak, tapi maaf sebelumnya 2 teman kita belum hadir. Dia masih kerja. Apa nggak apa-apa? Yang adanya aja. Iya, karena di sini jam 11.30 sudah selesai. Sekarang masih ada 1 jam kurang lebih. Maaf Pak, tadi masalah koneksi. Ya, silakan dilanjut. Boleh dilanjut, Akila. Ya, Akila dilanjut. Ya. Oke, jadi biar saya ulangi, ada 4 hal dasar bagi setiap orang Indonesia untuk memahami, memakai, sekaligus mengambil kendali real dalam menghadapi krisis. Yang pertama, segala sesuatu serba paradoks. Yang kedua, tuntutan untuk relaksasi constraint. Yang ketiga, tuntutan adanya fleksibilitas. Yang terakhir, ada kemampuan beradaptasi. Yang pertama dalam hal dasar untuk menghadapi krisis adalah segala sesuatu serba paradoks. Paradoks adalah ketika hal-hal yang bertentangan justru datang bersama-sama, seperti orang pintar yang sebenarnya menyimpan kebodohan dalam dirinya. Bodoh dan pintar pun hidup berdampingan. Kemudian ada pikiran paradoks yang merupakan pikiran inkonsisten, dan segala hal yang inkonsisten sering dianggap idiot, bodoh, atau bahkan ada yang mengatakan tidak bermoral. Semua itu muncul karena manusia sangat menghargai konsistensi dan tradisi. Hal dasar untuk menghadapi krisis yang selanjutnya adalah tuntutan untuk relaksasi constraint. Constraint sendiri terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama struktural constraint, yaitu menyangkut skala dan skop usaha, di mana pengoperasian perusahaan dalam area yang terbatas dan aktivitas yang sama berulang-ulang. Yang kedua ada resource constraint, di mana keterbatasan sumber daya seperti uang atau modal, aset, sumber daya manusia, waktu, teknologi, keterampilan, dan sebagainya. Terbatasnya anggaran, tenaga, dan kemampuan untuk melayani atau mengepung pasar juga menjadi bagian dari resource constraint. Yang terakhir dari jenis constraint adalah strategic constraint, di mana keterbatasan yang menyangkut produk dan pasar. Relaksasi constraint bukan sekedar prosedur, melainkan sebuah langkah strategis yang didasarkan pemahaman bahwa cara kita melihat alam semesta ini telah berubah sama sekali. Sebuah alam yang dipenuhi ketidakpastian, keterkejutan, dan tentu saja banyak kejadian yang paradoks. Karomah? Hal dasar untuk menghadapi krisis yang selanjutnya yaitu tuntutan adanya fleksibilitas. Fleksibilitas bisa diterapkan ketika situasi tidak dapat diprediksi. Fleksibilitas mengandung sejumlah karakteristik seperti keterbukaan, menyajikan pilihan atau alternatif, menghargai realitas di lapangan, fleksibilitas tetap terbatas, dan yang terakhir menuntut entrepreneurship. Karakteristik fleksibilitas yang pertama yaitu keterbukaan. Fleksibilitas mampu memanusiakan manusia karena memberi ruang bagi keterbukaan dan kesadaran untuk setiap orang agar tidak hanya sekedar menjalankan perintah. Yang kedua, menyajikan pilihan atau alternatif. Fleksibilitas berarti memberikan kesempatan untuk berpikir dan memberikan berbagai pilihan atau alternatif.
Selanjutnya. Yang ketiga, menghargai realitas di lapangan. Fleksibilitas tetap harus didasarkan pada pemahaman atas keadaan di lapangan. Yang keempat, fleksibilitas tetap terbatas. Meskipun fleksibilitas menawarkan kelonggaran di beberapa ruang, namun tetap ada batas-batas tertentu yang tidak bisa dilanggar. Yang terakhir yaitu menuntut entrepreneurship. Fleksibilitas menuntut cara berpikir inovatif seperti seorang entrepreneur yang berani mengambil tindakan di masa-masa yang sulit, spontan, banyak pilihan, dan luas dalam menghadapi berbagai hambatan. Jadi, fleksibilitas adalah sebuah keputusan strategis yang diberikan oleh pemimpin dan didukung oleh seluruh jaringan kekuasaan untuk menjalankan misi yang berat. Hal dasar untuk menghadapi krisis selanjutnya yaitu kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Krisis menunjukkan bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan baru karena dasar kita menjalankan usaha atau memasarkan produk telah berubah. Setidaknya ada 4 area di mana perubahan bisa diadaptasikan. Yang pertama, teknologi, kedua, produk dan jasa, ketiga, struktur dan sistem, yang keempat, sumber daya manusia. Area perubahan yang pertama yaitu teknologi. Perubahan dalam teknologi perlu diadaptasikan untuk membuat produksi menjadi lebih efisien, lebih memiliki kapabilitas, baik dari segi volume maupun kemampuannya menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi. Area perubahan yang kedua yaitu produk dan jasa. Perusahaan perlu mengadaptasikan perubahan produk dan jasa agar lebih efisien, lebih baik pada kandungan produk maupun pemakaian atau kemasannya, juga supaya lebih sesuai dengan kehendak pasar. Karena saat terjadi krisis, ekspektasi konsumen ikut berubah. Area perubahan yang ketiga yaitu struktur dan sistem. Pengadaptasian perubahan terhadap struktur dan sistem mempengaruhi cara kerja, supervisi, kontrol, dan nilai-nilai. Perubahan struktur memungkinkan orang-orang bekerja lebih cepat, lebih terbantu, dan lebih efisien. Selain perubahan struktur, diperlukan juga perubahan strategi, kebijakan, sistem imbal jasa, hubungan perburuan, alat-alat koordinasi, sistem informasi, sistem perakuntansian, dan sistem peranggaran. Area perubahan yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia perlu diadaptasikan perubahan supaya menghasilkan karyawan yang dapat bekerja dengan nyaman, tenang, dan loyal. Perubahan terhadap sumber daya manusia menyangkut aspek kompleks seperti pengurangan orang, pertukaran SDM, perubahan perilaku, keterampilan, kompetensi, bahkan gaya hidup. Sekian pemaparan materi untuk kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama, silakan 2 kelompok lagi. Masih ada waktu 30 menit. Siapa yang jadi host, co-host? Saya Pak Ramona. Siapa? Ramona Sila. Oh, Ramona Sila. Bentar, Ramona Sila tuh di bawah. Ramona Sila. Mana ya Ramona Sila? Nggak ada. Oke, silakan. Bentar, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah jelas. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai buku Marketing in Crisis. Ini nama-nama kelompok dari kami, ada Dela Naila Tifal, ada Ilyas Zulfandi, ada Fatani Hasanah, dan saya Ramya Selayulita. Tapi sebelumnya mohon maaf, Dela dan Ilyas tidak bisa hadir karena kerja. Di sini kami akan membahas bab 3 mengenai semua orang sulit membaca krisis. Dalam menganalisa sesuatu, manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, termasuk membaca krisis perekonomian yang terjadi di Indonesia. Sebuah fakta antara tahun 1981 sampai 2002, yaitu sebuah situasi di mana semua ahli menyampaikan kekhawatirannya tentang masa depan Indonesia yang sedang krisis moneter. Benarkah ekonomi Indonesia kolaps? Ya, benar. Namun, kolaps di Indonesia hanya terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa. Jika kemiskinan dan kerusuhan terjadi di Jawa, para petani di Sulawesi Selatan, Utara, dan Tenggara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan ternyata justru meraih keuntungan besar. Dan juga banyak produsen yang melaporkan bisnisnya tumbuh di luar perkiraan. Tengok kiri kanan. Masalah terbesar manusia adalah bekerja dengan asumsi. Asumsi adalah ibunya kebingungan. Peristiwa ekonomi itu sungguh sulit didefinisikan. Padahal mereka pun saling berbeda pandangan. Setelah menengok kiri dan kanan, seakan-akan mencari kesepakatan dan berharap pada keajaiban. Akhirnya terbentuklah sebuah kesimpulan yang sudah tahap pengkristalan. Sejauh mata memandang. Untuk melihat sejauh mata memandang, manusia memerlukan waktu. Dengan panca indera kita bisa melihat sejauh mata memandang. Tapi untuk melihat sejauh mata memandang, manusia memerlukan waktu. Yaitu waktu untuk mematangkan kemampuan seluruh indera secara bersamaan. Kita tumbuh dan belajar memahami isi dunia ini. Selangkah demi selangkah, jatuh bangun, dari kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Seperti itulah sebenarnya bagi kita yang tidak berpengalaman dalam membaca setiap gejolak ekonomi melalui data-data yang melompat-lompat, zigzag, yang terjadi di seluruh dunia. Sebagai pemula, kita bertanya, kadang kita salah tapi kita belajar. Selanjutnya akan dibahas oleh Fatani Hasanah. Selanjutnya yang ketiga, ada pemula selalu terkejut. Terkejut karena belum terbiasa dalam menghadapi hal-hal tak terduga. Maksudnya, contohnya itu seperti bayi yang terkejut apabila mendengar pintu terbuka dengan kasar. Lain halnya dengan orang dewasa yang memiliki kesempurnaan panca indera, sehingga dengan cepat kita mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bisa dicontohkan lain seperti layaknya seorang karyawan baru yang terkejut dengan lingkungan yang berbeda di dalam suatu perusahaan. Lain halnya dengan seorang karyawan yang sudah berpengalaman yang memiliki kemampuan serta terbiasa dengan lingkungan di dalam perusahaan tersebut, bahkan dengan cepat menyelesaikan masalah yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, ada manusia sakti. Manusia yang sempurna adalah manusia sakti. Manusia yang sempurna adalah manusia sakti, yang dengan cepat mampu menafsirkan isi semesta alam ini dan meresponnya. Manusia sakti itu adalah manusia yang mencapai level tingkat paling tinggi pada bagian kesempurnaan persepsi. Itulah manusia yang mencapai level kebajikan, level filosofi. Tekanan hidup dapat dijadikan energi. Ia memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kenyataan. Inilah yang disebut dengan pengalaman hidup. Sesuatu yang menempa kepribadian, tata nilai, dan belief kita, ia bisa menjadi filter dalam menangkap makna. Singkatnya yang telah mengalami tempaan hidup yang tidak ringan sejak masa kanak-kanak yang membentuk persepsi tentang kebenaran dan belajar menghargai orang, mencintai kehidupan,
dan perbedaan. Berikutnya yang kelima, ada kepribadian menentukan penglihatan. Manusia adalah apa yang dipercayainya. Maksudnya yang membentuk kepribadian masuk ke dalam jalur kepribadian yang membentuk belief Anda tentang sesuatu. Maka sering dikatakan manusia adalah apa yang dipercayainya. Misalnya percaya semua orang pada dasarnya baik dan bisa belajar. Hal ini dibentuk oleh latar belakang yang semula mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan, namun selalu ditolong banyak orang agar menjadi bisa. Yang keenam, ada brain color. Menurut Glasgow 2008, tipe manusia disebut sebagai brain color, yang masing-masing berwarna kuning, biru, hijau, dan orange. Dalam respon krisis, masing-masing pemilik warna itu mempunyai cara berpikir yang unik. Para pemilik otak orange cenderung hidup merdeka, bebas dari terbelenggu, tak punya keraguan-keraguan. Tetapi ia sering dianggap manipulatif, tidak stabil, dan petualang oleh warna lain. Harapan untuk memimpin dalam situasi itu dapat dibebankan kepada otak orange, tapi ia butuh dukungan, kerjasama, dan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya yang terdiri dari warna-warna yang berbeda-beda. Pemilik otak hijau kritis dan logis, namun ia kurang didukung banyak orang karena cenderung tidak bisa bekerja sama dengan orang lain dan bisa ditentang akan kurang luwes merespon. Pemilik otak biru berpotensi merekatkan orang dan senang menolong yang lain, namun seringkali kurang tajam dan kemudian. Sementara itu, pemilik otak kuning yang biasa bekerja sistematis, kurang mampu berpikir paradoks dan masih terperangkap oleh cara kerja stabil dan tradisi, sehingga dalam beberapa hal ia dipandang sebagai orang yang kurang fleksibel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada satu lagi? Satu lagi terakhir, silakan. Iya, saya Pak yang share screen. Silakan. Renita, Pak. Renita, mana Renita? Mana ya? Oh ini, silakan untuk share screen. Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan marketing krisis bab 4 yaitu tentang marketing terapi. Juara sejati tak meraih kemenangan dengan mudah dan tak penting betul krisis itu benar-benar ada atau hanya ilusi saja. Yang penting pasukan Anda selalu siaga dengan keyakinan menang yang tinggi. Bisa kalian lihat bagian pemasaran itu diilustrasikan sebagai kuadran. Hari ini kita akan membahasnya. Yang pertama itu persepsi hanya bisa dilawan dengan strong belief. C1 atau menang susah atau juara sejati ibarat sebuah perang fisik dan mental pasukan harus benar-benar siap. Ujian untuk menjadi juara sejati justru berada di kuadran C1, yaitu pada kondisi dipersepsikan sebagai kritis. Kondisi di tahun 2009 adalah kondisi yang dipersepsikan banyak orang sebagai kondisi yang berbahaya, tidak aman atau krisis. Berbahaya karena pemberitaan dan pembicaraan publik tentangnya sangat buruk. Keyakinan pelaku usaha dan konsumen sama-sama lemah. Hal ini terjadi sejak pintu reformasi di Indonesia dibuka lebar-lebar, yang menyebabkan masuknya liberalisme dengan persaingan yang luar biasa sengit. Persaingan yang sedang dihadapi adalah hyper-competition yang bukan saja jumlah pelakunya banyak, melainkan juga cara pemasarannya yang sudah sangat bebas, kreatif, berdarah-darah, atau perang harga, dan tidak jarang para pelaku usaha itu melanggar etika bisnis.
Jika berhasil menghadapi perang tersebut, hal ini akan disambut menjadi pahlawan pembebasan. Tetapi jika yang dihadapi yaitu C3 atau pengkhianat bangsa, maka kita tidak akan disambut dengan penghormatan yang semestinya, melainkan caci maki. Perbedaan strategi C1 atau pahlawan sejati dan pengkhianat bangsa. Pahlawan sejati mempunyai langkah awal dengan menterapi pasukan, kedua dengan marketing in crisis, ketiga dengan melakukan hope management. Pemimpin juga akan lebih fokus, jernih, dan tidak panik. Sedangkan langkah organisasinya dengan melakukan relaksasi constraint dan memiliki cara berpikir yang intuitif, kreatif, dan paradoks. Action yang diharuskan yaitu dengan bertindak atau tidak menunggu, serta menunda-nunda outcome yang didapat yaitu menang, meski diperoleh dengan cara yang susah. Perbedaan strategi selanjutnya pengkhianat bangsa. Berbanding terbalik dengan pengkhianat bangsa yang mempunyai langkah pertama dengan langsung melakukan strategi, kedua dengan melakukan pemasaran konvensional, sedangkan ketiga dengan menyangkal realita. Lalu pemimpin juga hanya melompat-lompat dan sangat panik dalam menjalankannya. Langkah organisasi juga hanya mendiamkan atau esidis. Cara berpikir pengkhianat bangsa yaitu logis, ilmiah, kalkulatif, dan linear. Action yang dilakukan juga hanya menunggu atau bahkan menunda, dan outcome yang didapat pastinya tidak akan menang. Hal ini sama saja mengantarkan nyawa. Hanya ada dua pilihan strategi di era krisis, yaitu strategi satu yang menerapkan strategi pemasaran yang dimulai dengan menerapkan prinsip-prinsip terapi pasukan dengan dukungan komandan lapangan dan pemimpin yang punya keyakinan untuk menang, berpikir jernih, tidak panik, dan fokus. Tetapi jika ingin memakai strategi dua, yaitu strategi pemasaran yang tidak didukung dengan terapi pasukan, yang artinya pemasar langsung mempertinggi hukum-hukum pemasaran di tengah krisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edo. Saat krisis lebih banyak, orang mengantar nyawa daripada mensyukuri kekuatan yang dimiliki dan menggunakannya semaksimal mungkin. Sudah dijelaskan dari ilustrasi sebelumnya, pahlawan sejati tidak menang begitu saja. Medan yang sulit, mereka harus memutar otak, menggerakkan seluruh tenaga dan intuisinya. Jika sudah menerapkan marketing in crisis, seiring berjalannya waktu, tanpa sadar menerapkan prinsip hope management. Hope management sendiri yaitu fokus pada sasaran tertentu dan tidak berpindah-pindah capaian. Bila sudah tercapai, semua akan mendapatkan keyakinan dan kepercayaan, serta harapan sudah terpenuhi, maka akan muncul yang baru dan lakukan rayaan setiap kemenangan kecil, dan berilah semangat serta bonus kepada setiap pasukan. Hal sebaliknya yang didapat oleh seorang pengkhianat yaitu karena di awal sudah menyengsarakan banyak orang, maka langkah ditempuh hanya bisa dilakukan yang biasa-biasa saja atau marketing konvensional. Semua hasil di awal akan mendapatkan hasil yang bisa kita lihat sendiri, yaitu spirit yang memutar dan keluhan yang bermunculan. Seperti apakah juara semu? Juara semu sendiri diartikan sebagai juara yang tidak berkeringat. Ia mencapai finish dan juara dikarenakan berada di arus dan trek yang lancar. Dimaksudkan juara semu dikarenakan kita sebenarnya bisa lebih baik lagi, tetapi sudah merasa cukup karena merasa margin sudah besar. Mereka tidak sadar bahwa keuntungan yang diperoleh adalah semu karena harga-harga output pasar produk mereka sedang melambung tinggi. Hukum ekonomi mengatakan kita akan cenderung berfoya-foya saat bergelimang uang. Selanjutnya akan dibawakan oleh Fani. Baik, akan saya lanjutkan dari Saudara Edo. Yang kelima, belenggu. Yang ditunjukkan di gambar harus dibebaskan dengan sedikit kekejaman karena menimbulkan zona nyaman di kalangan pemimpin yang tanpa disadari menjadi kebiasaan buruk dan tidak cocok dipakai di masa krisis.
Yang selanjutnya ada belenggu juara. 1. Arogansi. Orang yang enggan mendengarkan masukan sudah tidak ingin belajar, meremehkan lawan, dan lain hal yang memang merasa dirinya paling terbaik. 2. Boros. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip menjalankan usaha yang mementingkan efisiensi. Tetapi dalam konteks usaha, boros di sini diartikan dalam mengambil keputusan yang kurang matang. Belenggu juara. Hubungan vertikal, horizontal. Dalam hubungan vertikal horizontal yang terjadi hanya hubungan atas bawah, bukan 360 derajat. 4. Menyangkal realita. Bahasa terbesar bagi juara semua yaitu saat diarogan dan menyangkal kenyataan baru yang bertolak belakang dengan beliefs-nya, dicatat oleh SETS 2008 sebagai penyebab kegagalan perusahaan besar dalam beradaptasi. Hal ini dikarenakan orang-orang yang terbiasa melihat terang umumnya sulit berjalan di lorong yang gelap. Begitupun sebaliknya, mereka akan menyangkal untuk menutupi kebodohannya. Lanjutnya, Fani. Ya. 5. Tidak membal. Ibarat telur itu berkulit keras. Para juara semu tidak pernah menerima kekalahan yang sesungguhnya, rentan dalam menghadapi krisis. Yang sekali dia jatuh dapat pecah dan tidak kembali lagi. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya yang Deva. Belief dan confidence. Yang dimaksud adalah kepercayaan dan keyakinan. Bisa disimpulkan dari semua yang kita bahas sebelumnya, yaitu apa yang harus kita lakukan untuk menerapi kekuatan-kekuatan agar benar-benar bisa menangkan krisis. Tapi sebelum itu, ada di bawah ini adalah cerita Kung Fu Panda yang sudah kita ketahui mengenai dalamnya itu berisi tentang belief and confidence and trust. Kesimpulannya yang dapat diambil adalah singkatnya, seekor panda yang putih dan tambun awalnya ingin sekali menyaksikan penobatan kesatria perang, tapi ia terdampar di tengah upacara penobatan dan selalu mengatakan hal tersebut kecelakaan, meski barangkali itu tidak benar. Lebih celakanya lagi adalah penasihat spiritual, yaitu seekor kura-kura tua, menunjuk panda sebagai sang dragon warrior. Hal ini ditentang oleh Shifu dan tidak bisa diterima karena seorang yang datang secara aksiden bisa dianggap kesatria sesungguhnya. Setiap kali Shifu mengeluh, paman kura-kura mengatakan dia itu bukan aksiden. Kerja keras tidak cukup, bahkan percaya pada kekuatan kerja keras pun ternyata tidak bisa membantu, dikarenakan core belief yang tidak ada. Untuk potong. Renita. Selanjutnya, murid yang tidak percaya diri dan guru yang tidak mempercayainya. Hal ini dikarenakan core belief yang tidak jauh dari seharusnya. Paman kura-kura lah yang melakukan terapi. Dia mengukuhkan belief dengan teguh bahwa kecelakaan atau kebetulannya tidak ada. Core belief yang kuat ditransfer adalah sebuah terapi. Dan hal ini merubah cara pikir Panda dan Shifu. Panda juga lebih menegaskan bahwa saya tidak bisa menjadi Dragon Warrior karena engkau tidak mempercayainya, tapi saya bisa menjadi Dragon Warrior jika engkau percaya. Selanjutnya, keberhasilan melompati krisis tentu karena strategi, tetapi strategi itu adalah yang dibentuk dari pengalaman hidup, didasari kepercayaan yang kuat. Dengan kepercayaan yang kuat, maka hal itu dapat membentuk seseorang, tetapi harus diingat, krisis itu adalah ancaman yang berbahaya. Tidak ada cara lain untuk mengatasinya selain melawan, menahan, atau kabur sama sekali. Hal yang bisa dipelajari dari itu semua adalah
bahwa untuk berhasil keluar dari sebuah krisis, kita harus memiliki keyakinan, kepercayaan yang besar kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu melakukan sebuah usaha tersebut, serta mau melakukan sebuah usaha atau tindakan yang mendukung keyakinan serta kepercayaan kita, yang mendukung keyakinan serta kepercayaan kita, karena terlepas dari support eksternal yang ada, kekuatan terbesar itu berasal dari dalam diri kita. Oleh sebab itu, keberhasilan akan menjadi hal yang mudah untuk dicapai. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya, mohon maaf, sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak, presentasinya udah selesai untuk semua kelompok. Kemudian Jadi, yang gimana? Selanjutnya kita apa, Pak? Tadi arahan Pak Reja gini, Pak Reja udah, Bapak, halo Pak, masih on? Bentar, apa langsung dikumpulkan atau dilewat beliau? Bentar. Kalau komunikasi di awal tadi, nanti saya yang ngirim semua nilainya, Pak. Nanti jadi di email ke Pak Reza. Dari semua kelompok mungkin tadi udah mendengarkan baik itu konten maupun resumenya atau bentuk PPT-nya, silakan dinilai, nanti dikumpulkan di Lucy yang share ke Pak Reza ya. Iya, Pak. Oke, mungkin cukup sekian, pas waktunya tinggal 7 menit. Ada yang ditanyakan dulu? Yang lain? Berarti Pak nanti untuk di SSO itu kita ngumpul tugas ini aja ya Pak ya? Nanti kan penilaiannya kan lewat email, berarti kan nanti kalau buat kotak tugas di SSO, nanti kita kirimnya yang tugas kelompok ini aja ya Pak di masing-masing SSO? Betul. Ya. Iya Pak. Oke ya, masukan dari saya tadi sebetulnya udah bagus presentasi, cuman harus kalau ke depan nanti ada presentasi harus memperhatikan waktu, karena itu suatu penilaian juga buat kalau kita nanti suatu saat teman-teman presentasi di muka umum itu jadi yang jangan terlalu bertele-tele, itu yang pertama. Terus kedua, layout udah bagus, cuman sedikit inilah dipercantik begitu supaya orang melihat itu senang. Intinya semuanya udah bagus ya, tinggal nanti penilaian dari sesama teman silakan dinilai, kumpulkan di Lucy, kemudian di-share ke Pak Reza atau ke saya, nggak apa-apa ya. Mungkin itu aja. Untuk rekaman semuanya udah habis ya kan? Iya Pak, ini gimana, udah semua Pak? Oke, yang penting